Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Yes, luar biasa. Ya, semuanya luar biasa di tempat ini. Siapa yang siap menerima berkat Tuhan, silakan. Silakan. Haleluya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur buat Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Raja, Allah yang mengasihiku, Yesus yang memeliharamu selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes Lord, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat Allah yang mengasihimu, Yesus yang memelihara. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Raja. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Raja, Allah yang mengasihiku, Yesus yang memeliharaku. Yes, dengan sungguh syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Yesus yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Yes, thank you Jesus. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya Yesus. Tanpa-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Bukan kemurahan-Mu Bapa, semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima
kasih. Engkau baik Yesus. Haleluya. Yes Lord. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes Jesus, ini segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan lebih sungguh lagi katakan, dengan apa akan kami balas Tuhan? Oh, segala kebaikan-Mu, yes Jesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan pujiannya dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia Tuhan. Memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kami bisa bernafas, kami bisa beribadah pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, jangan apa syukur kami bagimu Tuhan. Ku bersyukur sekali lagi dengan lebih sungguh segala kebaikan.
Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bebaskan roh kami untuk memuji, untuk menyembah-Mu. Beracaralah Tuhan, kami siap untuk menerima berkat surgawi yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan kepada kiri, kanan, depan, belakang, Anda luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Coba naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Sebab Dia layak. Yes, Lord. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi siapa? Bersorak gak cuma mulut doang, tapi dengan gerakan, amin. Saat ref tadi, soraklah gini, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, baru haleluya. Bisa ya semuanya ya, yang gak gerak colek aja gak apa-apa, oke? Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang layak. Amin.
persiapkan persembahan syukur kita. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di tempat ini untuk beribadah ya Bapa. Sekarang kami ingin memberi yang terbaik bagi rumah-Mu ya Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik bagi kita. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi Yesus. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang baru. Kasih setianya, tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan baik. Amin. Haleluya. Ajaiblah kuasa namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Pujian tadi mengatakan siapa yang luar biasa? Siapa yang luar biasa? Yes, benar. Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya nggak pernah berubah. Dari saya waktu masih bayi sampai udah segede gini, Tuhan tetap baik. Amin. Yes. Hari ini ada saudara kita yang mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Shalom, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Mungkin sebagian udah masih ada yang ingat saya. Ya, sebelumnya saya mau bersaksi. Waktu bulan Juli itu saya kan lagi hamil. Waktu Juli itu mau melahirkan. Terus saya terkena COVID. Lalu kata suami saya, ya udah dilahirin dulu. Terus akhirnya baru kita sembuhin COVID-nya. Ya udah, akhirnya saya tanggal 6 Juli saya melahirkan dulu. Tapi setelah melahirkan saya nggak apa-apa. 2 hari, 3 hari setelah melahirkan saya nggak bisa nafas ya. Saya nggak bisa nafas. Sampai saturasi saya turun. Suami saya akhirnya ngajak saya ke rumah sakit karena saturasi saya sampai 53 dengan napas yang udah gitu. Sampai saya masuk ICU juga. Mungkin saya udah ngambang gitu, sempat kritis juga, sampai nggak berasa. Saya cuma bisa bersandar sama Tuhan kalau saya masih bisa diberi kesempatan hidup kedua dan saya masih bisa berdiri di sini. Itu semua karena mukjizat. Karena orang-orang bilang melahirkan COVID itu kesempatan hidupnya itu sulit sebenarnya. Cuma mungkin Tuhan mau pakai saya, nggak tahu maksud Tuhan apa. Saya masih diberi kesempatan hidup kedua hingga saat ini. Dan saya menyatakan Tuhan itu untuk saya dan keluarga saya. Karena
terutama bayi saya juga negatif. Jadi itu merupakan kayak semangat buat saya hidup. Dokter bilang, bayi kamu negatif kok. Dari situ saya langsung lega. Karena kalau bayi yang kena COVID kan udah nggak bisa minum obat, pasang infus, selang, serem kan. Ya udah, akhirnya dari situ semangat hidup saya ada. Jadi dari situ saya mengalami, di saat masa genting, di masa kesakitan yang luar biasa, di saat kita benar-benar pasrah dan bersandar sama Tuhan, Tuhan akan selalu nolong kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jadi cukup percaya aja sama Tuhan. Tuhan tuh selalu ada. Dan saya bersyukur sekali atas kebaikan Tuhan dari selama hidup saya sampai sekarang. Saya selalu mengandalkan Dia. Ini foto-fotonya waktu saya di ICU. Sekian kesaksian saya. Semoga bisa menjadi motivasi lagi untuk semakin dekat sama Tuhan. Sekian. Shalom. Terima kasih untuk kesaksiannya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Saya yakin dan percaya di tempat ini kita nggak ada satu orang pun yang tidak menerima kebaikan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan baik. Datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Jangan sama yang lain, karena yang lain biasa. Hanya Allah kita yang luar biasa. Amin. Yes. Saat ini Bapak, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dahulu Engkau baik, sekarang Engkau baik, bahkan seumur hidup kami Engkau tetap Tuhan yang baik. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya Tuhan. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, yes Jesus, Yesus sanggup melakukan
kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Nya dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Yesus, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, yes Lord, Kau sanggup Tuhan memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup. Saya serahkan kepada hamba-Nya, lakukan perkara yang besar. Yang percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita, mari bangkit berdiri. Naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Dunia hanya memberikan janji, tapi kami percaya Allah kami memberikan bukti di dalam kehidupan kami. Engkau berjanji akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya bahwa waktunya akan tiba. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau izinkan kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Gak setiap apa yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini benar-benar dapat kami pahami dengan sungguh-sungguh dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu dalam Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu.
Salam semuanya, apa kabar? Ya, saya tadi mendengarkan kesaksiannya luar biasa. Allah itu dahsyat, amin. Saya percaya bahwa setiap orang percaya pasti akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa orang percaya harus mengalami hal, bukan hanya penyertaan Tuhan, bukan hanya mengalami kemuliaan Tuhan, tapi dia juga harus mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Saya berharap setiap kita melewati ini bukan hanya mengalami mujizat-mujizat Tuhan, tapi mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Emang paling enak itu mengalami mujizat Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati sampai menjadi kaya dan semakin kaya. Dan yang paling enak itu proses untuk diperkenan Tuhan, karena prosesnya itu enggak gampang. Tapi pagi hari ini di ibadah hari Minggu, saya mau membagikan satu hal kepada Bapak Ibu. Saya ambil di ayat Lukas 9. Ayat Lukas 18, salah. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ayat ini berbicara tentang dibenarkan oleh Allah. Beberapa hari yang lalu saya bisa mencari satu ayat yang saya pikir cocok untuk kita semua terima. Akhirnya saya ketemu ayat ini. Kalau baca perikopnya judulnya tentang apa? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ini adalah orang percaya. Orang percaya yang masuk dalam golongan Farisi dengan orang percaya yang masuk dalam golongan pemungut cukai. Setelah saya membaca ayat ini, saya memutuskan untuk membagikannya kepada Bapak Ibu. Ya, saya enggak ngotbahin karena saya percaya Bapak Ibu tempat ini semua sudah ahli, ya, nggak perlu dikhotbahin, udah paham tentang firman Tuhan. Saya hanya membagikan sedikit pengajaran apa yang saya dapatkan dari firman ini, yaitu tentang dibenarkan oleh Allah. Karena saya percaya bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya menjadi orang yang berhak menerima mujizat Tuhan. Menjadi Kristen adalah menjadi pribadi yang siap diperkenan Tuhan. Kata dibenarkan di dalam Alkitab itu memiliki dua pengertian. Dibenarkan secara posisi dan dibenarkan secara perkenanan. Kalau dibenarkan secara posisi, kita nggak perlu melakukan apa-apa. Kita cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka posisi kita otomatis menjadi yang benar. Tapi dibenarkan secara perkenan itu nggak cukup hanya mengaku Yesus itu Tuhan. Dia harus didapatkan dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Apa tujuannya dibenarkan secara posisi dengan dibenarkan secara perkenan? Kalau dibenarkan secara posisi, target utama kita adalah kehidupan yang kekal, kerajaan surga. Makanya bagi orang dunia, menerima Yesus aja bisa masuk surga, itu sebuah kebodohan. Itu dianggap gak masuk akal. Kalau ngaku Yesus Tuhan aja bisa masuk surga, aneh. Makanya Paulus ngomong, bagi dunia berita ini adalah sebuah kebodohan. Tapi ini adalah fakta. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita cukup mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru. Itu dibenarkan dalam istilah posisi kita sebagai orang benar. Tapi dibenarkan dalam perkenanan itu caranya lewat kehidupan sehari-hari.
Makanya Alkitab mencatat, kejarlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini tidak mengeliminir surga dan neraka, tidak. Ini bicara tentang pembenaran secara perkenanan Allah. Targetnya apa? Dibenarkan dalam perkenanan Allah. Targetnya adalah upah di dalam kerajaan surga. Karena nanti di surga tidak semua orang Kristen peroleh upah yang sama. Apa upah orang Kristen yang dijanjikan Allah? Banyak. Yang pertama, mengambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti dunia ini 1000 tahun dipimpin Yesus dan orang-orang kudusnya. Kita semua mendapatkan bagian, jabatan, tugas masing-masing sesuai dengan apa? Perkenanan Allah. Ada yang dijadiin duta besar bagian Afrika. Duta besar bagian Asia. Iya, Alkitab ini mencatat bahwa ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Bukan dongeng, ini beneran. Yesus tidak bekerja sendirian nanti. Yesus perlu saya dan Tuhan. Amin. Nah, jadi dibenarkan secara perkenan. Itu tujuannya untuk memperoleh upah. Upah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, juga upah di surga nanti. Karena tidak semua orang Kristen nanti bahkan satu meja dengan Allah Tritunggal. Hanya orang-orang yang diperkenan. Dia akan makan semeja dengan Allah Tritunggal. Pernah baca tentang wanita bijaksana dan wanita bodoh? Nah, itu bicara tentang orang Kristen yang diajak makan, pesta. Kristen yang gak diajak. Jadi tadi makanya saya ngomong bahwa setiap orang percaya pasti mengalami mujizat. Tapi gak cukup kita punya mendapatkan mujizat dalam hidup ini. Kita juga harus mengalami perkenanan. Tapi saya percaya di sini semua hidupnya pada mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Setiap hari tidak bosan-bosan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Hari ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa banyak orang Kristen yang menganggap dirinya sudah benar, tapi ternyata di hadapan Allah belum benar. Apa buktinya? Di ayat tadi yang saya kasih. Nanti kita baca sama-sama. Orang Farisi menganggap dirinya sudah benar, tapi di ayat terakhir Alkitab mencatat Allah berkata, siapa yang benar? Si pemungut cukai. Orang yang dipandang sebelah mata. Orang yang dianggap sampah. Orang yang dianggap tidak layak untuk dijadikan teman. Tapi di hadapan Tuhan, dia dibenarkan. Oke, kita baca ayatnya di Lukas 18, ayat 19, ayat berapa? Ayat 9 sampai 14. Saya baca ya. Bapak Ibu silakan baca juga. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Oh, ternyata banyak orang Kristen yang menganggap dirinya benar nih. Dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini 2 orang yang punya gaya hidup bertolak belakang. Jauh seperti langit dan bumi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok. Bukan orang lain. Bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Sambil mungkin matanya atau jarinya mengarah ke orang itu. Saya nggak tahu ngelirik apa nunjuk ya. Tapi kata ini sedang diucapkan untuk menyindir si pemungut cukai. Aku berpuasa berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku,
Dia hanya ngomong itu aja. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan. Terima kasih sudah ikut membaca. Puji Tuhan. Ayat ini sedang mengajarkan kita semua untuk mengerti bagaimana caranya bisa dibenarkan oleh Allah dalam konteks perkenanan. Belajar dari manusia di dunia itu ya susah kalau orangnya belum meninggal ya. Kalau ini kan kisahnya udah lewat, jadi udah tahu jelas bahwa ternyata menjadi orang dibenarkan dalam konteks perkenanan itu seperti kasusnya. Banyak orang mengatakan bahwa dibenarkan oleh Allah itu harus menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Nggak boleh ke diskotik, nggak boleh ke bar, nggak boleh main biliar, nggak boleh ini itu, tapi ngomongin orang boleh. Ada nggak orang Kristen gitu? Nggak pernah ke tempat-tempat duniawi yang berbau dunia, yang berdosa, tapi si hati busuk. Ada nggak? Nggak ada ya. Ada nggak? Banyak. Tiap hari ngomongnya Tuhan tentang Tuhan. Ini gambaran orang. Dia menganggap bahwa menjauhkan diri dari hal-hal duniawi, mendekatkan diri dengan hal-hal religius, itu akan membuat dia dibenarkan. Tapi kita mencatat, tidak semua orang yang menganggap dirinya benar ternyata dibenarkan oleh Allah. Jadi jangan sombong jadi manusia. Boleh aja setiap orang mengklaim dirinya benar. Boleh saja setiap orang mengklaim bahwa dirinya sudah ada di jalan Tuhan. Tapi ingat, di masa yang akan datang, Tuhan yang menentukan kita sudah benar. Ada banyak orang yang merasa dirinya benar. Bahkan dengan perasaannya itu, dia melukai sesamanya. Merasa dirinya bukan hanya benar, tapi dengan perasaan merasa dirinya benar, dia melukai hati si pengemudi cukai dengan berbagai macam sindiran dan sindiran. Sampai si pengemudi cukai itu nggak bisa ngomong apa-apa karena apa yang dikatakan orang Farisi itu benar. Dia nggak bisa ngomong apa-apa karena dia merasa benar apa yang diomongin orang Farisi. Tapi dia cuma punya satu kata, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan itu nggak perlu drama dalam hidup. Amin. Jangan ada drama di hadapan Tuhan. Tuhan itu hati yang hancur. Waktu pemungut cukai ini datang, kata apa? Kasihanilah. Mata saya aslinya udah gak kelihatan ke mata gini. Aduh. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Hanya dengan berkata seperti itu, langit terbuka, perkenanan Allah turun atasnya. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dan orang yang banyak dramanya ini tidak dibenarkan. Apa sih hal yang bisa kita ambil dari ayat ini supaya kita ini tidak seperti orang Farisi, supaya kita ini bisa seperti pemungut cukai yang ketika kita pulang ke rumah Bapak, kita pulang disambut dengan perkenanannya. Ada 4 hal yang mau bagikan kepada Bapak Ibu tentang indikator supaya kita ini tahu kita ini benar-benar sudah dibenarkan oleh Allah
atau belum? Jangan sampai kita cuma ngerasa-ngerasa aja. Sekarang ini banyak orang Kristen suka ngerasa dibenarkan. Ngerasa aja, tapi belum tentu benar. Nah, bagaimana kita tahu perasaan kita itu benar? Ada 4 indikator. Yang pertama, tidak ada kesombongan rohani di dalam diri. Kita boleh aja merasa benar, tapi kalau di dalam hati kita ada kesombongan rohani, maka perasaan itu tereliminasi. Itu yang ada di dalam diri orang Farisi, merasa sombong rohani. Udah ngasih perpuluhan, udah baca Taurat siang dan malam, melakukan apa aja tadi disebut, puasa, kasih perpuluhan, apalagi aku bersyukur, mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, nggak suka ngomongin orang, ngegibah, nggak pernah ngibah, nggak pernah nyinyir. Dia ngomong sombong. Orang sombong rohani akan menganggap dirinya lebih rohani dari orang lain. Amin. Amin. Kalau Bapak dan Ibu serta saya selalu menganggap kita lebih rohani dari orang lain, itu kita sudah masuk di dalam jebakan kesombongan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kesombongan selalu menimbulkan perpecahan? Kalau tidak ada kesombongan, tidak ada aliran di dalam gereja ini. Alkitab mencatat 1 kota, 1 gereja. Tapi karena keangkuhan, gereja menjadi ribuan denominasi. Aliran karismatik aja udah gak kehitung berapa alirannya. Belum Pentakosta, belum lagi Metodis, belum lagi Protestan, belum lagi Katolik. Saya percaya perpecahan itu bukan karena Tuhan yang suruh pecah, tapi kesombongan diri yang membuat gereja terpecah belah. Udah ada gereja di daerah sana. Gereja daerah sini ngomong, Tuhan suruh kita merintis gereja sana untuk memenangkan jiwa-jiwa. Padahal di sana udah ada gereja. Emang Tuhan gak bisa pakai gereja kecil di sana untuk memenangkan jiwa? Kenapa harus utus banyak gereja besar? Pendetanya kalau mau merintis selalu ngomong disuruh Tuhan. Saya soalnya dulu bergereja di gereja kecil. Fenomena seperti ini memanipulasi jemaat. Itu sudah menjadi makanan saya sehari-hari. Makanya kalau ada pendeta ngomong Tuhan suruh kita merintis di daerah A, padahal di daerah A banyak gerejanya, saya mati suka ngomong itu bukan Tuhan. Tapi kesombongan di dalam dirimu supaya diakui sebagai gereja yang punya cabang terbanyak di Indonesia. Makanya jadi orang Kristen nggak boleh sombong. Katolik pecah jadi Protestan, dipelopori oleh Martin Luther. Martin Luther menancapkan 99 dalil kesalahan gereja Katolik. Gereja Katolik tidak terima, suruh cabut. Kalau kamu nggak cabut itu dalilmu, kami akan keluarkan indulgensi. Itu hukum gereja yang mengatakan siapapun boleh bunuh itu Martin Luther. Martin Luther nggak mau. Dengan keras hati dia kata, lebih baik aku keluar dari Katolik. Makanya Martin Luther sama pengikutnya pecah. Lahirlah Protestan. Bapak Ibu pikir yang salah Katolik? Enggak. Sama-sama salahnya. Martin Luther itu juga keras kepala, merasa sombong, merasa. Katolik juga nggak bisa mau dengar masukan. Merasa udah paling benar. Pecah. Pecahnya Katolik dan Protestan menurut saya dipengaruhi kesombongan rohani. Saking sombongnya pengikut Martin Luther menutup akses tentang kehidupan para santo. Makanya di dalam Kristen Protestan nggak ada pelajaran tentang santo, betul? Santo Petrus, santo siapa? Nggak ada di Katolik karena mereka jengkel. Sebagian yang berbau Katolik dikat.
boleh masuk di dalam. Makanya Kristen nggak pernah tahu gaya hidupnya para santo, Santo Paulus, Santo Agustus, nggak pernah tahu. Kita ini kalah kawan kita dengan orang Katolik. Kenapa? Kesalahan Martin Luther mengikut terlalu sombong, merasa diri paling benar, jadi semua salah. Padahal nggak semua salah. Semua bisa dibicarakan, cari titik tengahnya. Saya percaya satu kota, satu gereja. Kenapa gereja sekarang banyak pecah? Sombong. Merasa diri kalau mau jadi orang Kristen yang bisa dibenarkan Tuhan dalam untuk memperoleh perkenan, satu yang harus kita hindari adalah kesombongan. Amin. Jangan sombong. Saya ngomong gini ini bukan berarti saya lebih pintar, enggak. Bisa jadi Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Saya hanya kebetulan aja, kasih karunia aja untuk punya karunia berbicara. Kalau enggak punya karunia berbicara, ya saya sama seperti Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini yang harus kita ketahui. Bagaimana kita bisa dibenarkan oleh Allah? Yang pertama, jauhi kesombongan diri. Ya, sombong rohani. Ya. Kalau ada orang curhat, jangan merasa pintar. Gembala ketawa. Harus memposisikan diri kita sama dengan dia. Jangan lu salah, segini, lu gitu, lu ini. Sampai yang curhat jadi pusing. Saya dulu itu waktu pertama kali bertobat suka curhat loh sama pendeta. Tapi gara-gara yang saya curhati merasa diri paling benar, saya salah mulu. Sejak saat itu saya nggak pernah curhat. Gak pernah curhat sama pendeta, sama siapa. Sama istri saya juga gak pernah curhat. Kalau gak kepaksa. Gak pernah saya curhat-curhat. Kenapa? Apalagi kalau saya tahu orang ini sombong rohani. Bahasanya sih sepertinya rendah hati. Tapi dari komunikasi saya tahu sombong rohani. Saya gak mau ngomong. Saya orang jarang ngomong. Kalau gak penting-penting banget. Apalagi kalau disuruh curhat. Saya paling anti curhat-curhat. Apalagi kalau ketemu kena orang yang sombong. Jadi hal yang pertama, jauhi sifat sombong. Yang kedua, indikatornya apa? Supaya kita tahu apa yang kita jalani dalam hidup ini sudah benar-benar diperkenan Allah, seperti pemungut cukai. Yang kedua adalah jangan suka mencela orang lain. Mencela ini penyakit semua orang, termasuk saya. Amin. Cuma kadarnya berbeda. Ada yang mencelanya itu terang-terangan ya, ada yang bisik-bisik gitu ya, bisik-bisik tangga. Tapi setiap orang pasti punya potensi suka mencela. Apalagi kalau orangnya udah merasa diri paling benar. Waduh, dia ada hari tanpa mencela. Itu yang dilakukan orang manis. Dia mencela. Kebait Allah tujuan cari itu. Fokusnya mencela, pemungut cukai. Banyak drama hidupnya. Tuhan tidak suka. Dalam hati Tuhan ngomong, tuman nih. Orang tuman ngomongin orang. Merasa diri hebat, mencela orang. Kalau mau melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, lakukan dengan dasar bukti yang akurat. Bukan karena kata orang, kata tetangga, kata teman gereja. Katanya, hidup kita ini bukan dari katanya. Kadang-kadang banyak orang Kristen satu dengan yang lain nggak ngomong gara-gara apa? Gara-gara katanya loh. Padahal mereka ini nggak ada masalah, tapi nggak ngomong. Lidiknya selidik, ternyata permusuhannya gara-gara katanya orang lain. Ini kan konyol. Dan yang bahlul itu orang Kristennya sendiri, anak Tuhan. Udah baca firman tiap hari, dengar khotbah tiap minggu, masih aja bisa diadu domba dengan persepsi, dengan perasaan. Tuhan gak suka. Kalau ketemu lihat orang-orang gini, Tuhan ngomong tuman nih, gak akan di ini. Amin. Jangan suka mencela ya.
Kalau hidup kita lebih baik dari orang lain, jangan suka mencela. Ya. Orang mencela itu ada dua tipe, ada yang terang-terangan, ada yang menyindir gitu. Nggak boleh orang Kristen kayak gitu ya. Ya, kebanyakan orang Kristen kalau belum diberkati sadar diri. Tapi kalau udah diberkati lupa diri. Terus suka mencela. Apalagi kalau lihat ada berita temannya satu gereja mengalami melakukan kesalahan, udah ribut di grup WA, ngomongin satu dengan yang lain, udah kayak malaikat sendirian dia, udah kayak malaikat, hakimin, diserbu. Saya pernah berbuat salah dan diperlakukan seperti itu. Wah, enak, makanya kalau saya lihat ada orang melakukan kesalahan terus diserang, saya jujur, saya jengkel. Walaupun bukan saudara saya lihat ada satu orang melakukan kesalahan terus diserang rame-rame. Maksudnya jengkel. Kenapa? Karena di dunia ini gak ada orang benar, betul? Sempurna gak ada kan? Kita semua bisa buat salah. Amin. Saya ngomong gini dan dipikir saya ini sempurna, enggak, banyak bolong. Bocor halusnya juga banyak saya ini. Coba kan nggak tahu, yang tahu orang rumah aja. Kalau nggak serumah ya nggak tahu, yang tahu bocornya saya kan yang serumah ya. Ya bojoku mesam-mesam aja. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, cepet-cepet aja, kata istri saya, pesen jangan lama-lama. Nah, enak saya lama-lama ntar diomelin dulu. Yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita ini benar-benar hidup kita ini sudah sesuai dengan jalur Tuhan dan bisa disebut orang yang sudah dibenarkan secara perkenanan. Yang ketiga, nggak suka membandingkan kelebihannya dengan kekurangan. Hanya orang Kristen suka membandingkan kelebihannya dengan kekurangan orang. Itu nggak apple to apple. Itu apple to banana itu. Saya juga ngomong sama istri saya, kalau kamu mau membandingkan saya dengan orang lain, bandingkan kelebihan saya dengan kelebihan orang itu. Jangan membandingkan kekurangan saya dengan kelebihan orang. Itu enggak apple to apple. Sampai di sini paham? Bukankah kita sering seperti itu? Membandingkan kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Lu mestinya gini, lu mesti kayak gua gini loh, gini-gini. Loh, padahal setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya kelebihan yang tidak sama. Jago matematika, satunya jago bahasa Inggris. Yang nggak jago matematika diadu matematika jelas kalah. Yang jago bahasa Inggris, yang jago matematika suruh jago bahasa Inggris, ya nggak bisa. Yang jago bahasa Inggris suruh jago matematika, nggak bisa. Ada kan orang tua gitu kan, lu nggak kayak koko lu, bahasa Inggris aja nggak bisa. Setiap anak punya yang berbeda. Jangankan anak, saya aja kalau dibanding-bandingkan dengan orang, kalau nggak apple to apple, ngamuk saya. Saya pernah ngomong sama istri saya, kalau seseorang dibandingkan dengan orang lain, nggak apple to apple, orang akan ngamuk. Contoh nih, istri sama suami. Suaminya ngomong sama istrinya, lu itu kayak nggak bisa jadi istri yang baik, lu itu mesti contoh no, mama gua ini, mama gua itu gini, nggak kayak lu. Bisa ngamuk tuh istri. Halo? Sebaliknya juga istri ngomong gini, lu gitu nggak kayak papa gua itu orangnya gini. Bisa ngamuk tuh suami. Kenapa? Karena dia membandingnya nggak apple to apple. Kelebihan harus diadu dengan kelebihan. Jangan kelebihan diadu dengan kekurangan. Ngamuk yang diadu. Coba istri saya sama saya adu dengan orang lain gitu ya. Dalam hal dia kelebihan orang lain saya adu dengan kekurangan. Ngamuk gak? Ya ngamuk lah.
Itu yang dilakukan orang Farisi. Di hadapan Allah dia ngomong, Tuhan, dia nggak kayak kuning. Apa? Wah, suci. Tuhan itu gak suka. Surga bakal ngomong, tahu mana? Sama Tuhan suruh pulang sana. Aku gak berkenan sama. Hal yang ketiga, ingat, jangan pernah membandingkan, memberikan ukuran kita kepada ukuran orang lain. Kalau kemampuan orang lain tidak seperti kemampuan kita, ya terima. Jangan lu goblok-goblokin. Jangan lu katain dia nggak komitmen. Jangan lu bilang dia nggak sungguh-sungguh. Nggak bisa. Setiap orang itu punya kelebihan yang berbeda. Kekurangan dia, mungkin kita punya kelebihan. Tapi kekurangan kita, dia punya kelebihannya. Jadi sama-sama hidup ini. Tuhan senang. Kalau Tuhan melihat anak-anaknya nggak suka membandingkan, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang apa? Tuhan berkenan sama kita. Amin. Yang terakhir. Kalau udah ngomongin terakhir enak. Saya udah lama gak khotbah, jadi kadang-kadang khotbahnya 2 jam gitu. Nggak bercanda kok. Yang keempat, bagaimana supaya kita tahu bahwa kita ini sudah benar-benar diperkenan Tuhan, dianggap benar. Kita harus tahu bahwa jangan ada sifat yang selalu ingin menjadi hakim atas layak tidaknya seseorang dalam menerima sesuatu di dunia ini. Jangan pernah jadi hakim atas layak tidaknya seseorang menerima sesuatu yang baik di dunia. Banyak orang Kristen suka ngomong, dia nggak layak. Oh, dia nggak layak. Oh, dia layak. Dia layak. Sampai apa yang dia lakukan melukai hati orang. Kita nggak boleh jadi hakim. Kita boleh menentukan orang ini layak atau enggak dalam konteks kerjasama. Bapak Ibu punya usaha kerjasama, boleh. Oh, ini bukan orang yang layak untuk kerjasama, boleh. Dalam urusan pekerjaan, boleh. Tapi dalam menilai seseorang melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita nggak boleh mengatakan layak atau tidak. Apalagi layak atau tidaknya berdasarkan suka atau tidak. Orang Farisi itu paling benci sama orang-orang yang nggak pernah ke bait Allah. Mereka menganggap orang-orang yang nggak pernah ke bait Allah adalah orang-orang yang nggak pantas bersentuhan. Makanya mereka paling benci sama Yesus. Yesus itu jarang ke bait Allah. Mainnya ke Ancol, ke puncak, ya kan? Alkitab ke bukit, ke laut. Kalau zaman sekarang tuh Yesus banyak ke puncak. Mangga 2. Ikut fellowship. Kumpul ketemunya ke wanita malam. Ke rumahnya pemungut cukai. Kalau makan tuh banyak ke Yesus sampai disebut si pelahap. Kumpulannya sama orang-orang dunia. Ya, Yesus itu nggak dikenal loh di dalam dunia religius. Sampai saat dia diserahkan sama Yudas, tuh orang-orang Farisi nggak kenal mukanya. Sampai dia orang Farisi ngomong, yang lu jual ke kita itu Yesus yang mana sih mukanya? Sampai Yudas ngomong, nanti yang aku kecup. Kenapa Yudas ngomong? Karena memang gaya hidup Yesus itu enggak kayak gaya hidup orang-orang religius. Kalau zaman sekarang semua orang kenal Gilbert. Betul? Gilbert lumayan jauh, kenal. Orang enggak Kristen aja kenal kok. Oh, itu pendeta itu ya, kenal. Zaman sekarang kalau Yesus ada, enggak ada yang kenal. Lu kenal Yesus? Yesus siapa? Itu yang banyak keren tuh di bukit, di puncak itu kemarin. Enggak kenal. Enggak ada yang kenal. Bah,
Karena secara fisik maupun gaya hidup dia jauh dari ukuran orang-orang religius. Kalau zaman sekarang mungkin dia pakai celana jeans gitu, bolong gitu. Apa belel ya? Sepatunya mungkin pokoknya gaya hidupnya enggak potongan pendeta. Kalau pendeta zaman sekarang kan penampilannya kelihatan ya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus mah ronong aja mungkin. Bayangin waktu ibadah raya Yesus enggak masuk. Di mana? Di pelataran mereka. Apa yang dia lakukan? Mengobrak-abrik orang yang jualan kaset, buku. Jualan apa? Merpati, ya, domba ya. Kalau zaman sekarang itu jualan buku. Kan banyak gereja-gereja jualan buku ya waktu ibadah. Oh, kalau Yesus ada zaman sekarang ditendangin tuh meja. Lu tempat bait Allah lu buat jualan cari duit. Gamuk sama Yesus. Sabtu Sabat orang-orang enggak melakukan aktivitas apa-apa, orang Yahudi. Yesus malah keluyuran. Sampai Yesus ketemu siapa itu? Orang buta apa lu? Orang lumpuh ya? Lupa saya. Lama soalnya. Sampai muridnya ngomong, "Tuhan, kita kan sahabat. Besok aja kita sembuhkan ini." Yesus ngomong, "Sahabat itu setiap minggu ketemu. Lah sama orang ini aku gak setiap minggu. Udah aku gak ikut sahabat." Yesus gak ikut sahabat. Makanya Yesus dibenci. Pelayanan, tapi gaya hidupnya orang Farisi itu rata-rata suka jadi hakim buat orang. Menentukan layak tidaknya seseorang masuk surga. Layak tidaknya seseorang melayani Tuhan. Padahal perilaku seperti itu sangat-sangat dibenci. Sangat dibenci. Saya pernah ngomong dulu sama Yesus. Kalau kamu jadi gembala satu saat, jangan pernah libatkan perasaan berjemaat, perasaan suka atau enggak di dalam memutuskan bahwa seseorang ini boleh melayani atau tidak. Kalau udah melibatin hati suka atau enggak netral. Betul? Di luar sana banyak pendeta-pendeta melibatkan perasaan suka atau tidak. Makanya dosen saya pernah ngomong, kalau kamu mau melayani gereja, jangan sekolah teologi ya. Jadi pengusaha, cari duit yang banyak. Kalau sukses sumbang gereja, kamu bakal dapat jabatan. Ini sebuah sindiran sebenarnya. Karena sebuah fakta bahwa di gereja seperti itu. Ada orang-orang yang membuat seseorang layak atau enggak berdasarkan rasa suka atau tidak. Padahal layaknya seseorang atau tidak bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan apa. Sebusuk apapun kalau Tuhan melihat hatinya, oh ini aslinya hatinya benar. Makanya waktu Tuhan ngomong Samuel nyuruh ngurapin Daud sebagai raja, Samuel itu kaget. Hah? Kecil gini suruh jadi raja Tuhan. Daud ya disuruh Samuel Tuhan ngurapin Daud. Waktu dia di dalam pikirannya tuh Daud pasti gede gagah. Karena anak-anaknya kan kakak-kakaknya Daud kan gede ya, tentara semua. Kalau sekarang gitu kakak-kakaknya Daud itu kerjanya ada yang di Kopassus, marinir, angkatan darat, polisi. Karena Alkitab mencatat kakak-kakaknya Daud itu sukanya raja Saul. Jadi di pikirannya Samuel, wah Daud ini pasti gede katanya. Begitu ketemu, loh kok cilik piye gini ya, kecil gitu tiba-tiba arum. Tuhan, bener tak Tuhan? Enggak salah, Tuhan memang udah urapin aja. Jangan lihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang di depan. Allah melihat kedalaman hati. Enggak banyak omong, langsung diurapi sama-sama. Kenapa sih Daud itu kok fisiknya beda dibandingkan saudara-saudaranya yang lain gede-gede?
Ini menurut tafsir ya. Kemungkinannya anak haram, anak di luar nikah, beda ibu, anak hasil kecelakaan. Apa faktanya? Faktanya ada dua. Pertama, fisiknya Daud tidak seperti adik-adiknya. Yang kedua, Daud pernah ngomong dalam kitab Mazmur, di dalam dosa, di dalam kandungan ibuku, aku diperanakkan di dalam dosa. Ini bukan dosa keturunan, ini dosa perbuatan. Makanya itu dikecil sama bapaknya. Kasih hal-hal yang gak enak. Anak-anak yang lain di sekolahin tinggi S1, S2. Daud suruh ke padang membara. Diperlakukan gak Daud itu. Tapi luar biasa Daud itu. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, singa aja dirobek mulutnya. Apalagi Goliat. Tinggal satu lemparan tumbang. Makanya Tuhan tertarik sama Daud. Kecil-kecil keren ini kata Daud. Tuhan. Ya Tuhan panggil Samuel. Berapi Daud, karena aku telah memilihnya menjadi raja. Hanya Tuhan yang pantas melayakkan seseorang, bukan saya, bukan Bapak Oke, itu yang bisa saya bagikan. Tuhan mau hidup kita bukan hanya mengalami mujizat, mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, tapi Tuhan mau hidup kita diperkenan Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita bisa diperkenan Tuhan? Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Jauhkan diri kita dari kesombongan. Jangan sombong. Setiap orang bisa sombong. Amin. Yang membedakan tidak semua orang bisa menahan kesombongan. Saya kalau mau ngomong sombong ya bisa. Saya kan punya kelebihan di sisi lain. Tapi ya, itu harus ditahan. Kalau harus mendengarkan khotbah orang yang saya tahu, menurut saya kurang masuk, ya saya dengerin aja. Belajar ngerti. Tadi pagi saya mau khotbah, nyetel juga. Saya tahu ini pendetanya kontroversi nih. Khotbahnya bagus, tapi doktrinnya menyimpang. Bukan menyimpang ya, menurut saya beda dengan saya. Tapi saya dengerin, waktu dia khotbah tadi, ayatnya ya cocok sama yang saya bagikan Lukas 18. Saya dalam hati, ternyata ini ayat konfirmasi yang diberikan Tuhan ke saya untuk saya sampaikan. Yang kedua, jangan suka mencela. Betul ya? Yang suka nyinyir, tobat ya. Saya juga tobat. Saya kadang-kadang suka nyinyir juga kalau di Facebook lihat orang-orang aneh gitu. Ya, tobat. Yang ketiga, jangan suka membandingkan orang lain dengan diri kita. Ya. Kelebihan kita jangan dibandingkan. Itu bisa menimbulkan sombong. Sombongnya dari situ ya, suka bandingin kelebihannya dengan akhirnya sombong. Yang terakhir, jangan jadi hakim. Jangan terpengaruh dengan mata. Matamu bisa membawamu ke neraka. Enggak. Dan neraka orang yang udah dipilih Tuhan pasti masuk surga. Amin. Saya enggak percaya orang dipilih Tuhan terus masuk neraka. Orang udah masuk neraka, yang salah siapa? Tuhan. Loh, kok bisa Tuhan? Iya, Tuhan kok bisa salah pilih? Kalau pendeta salah pilih, masuk akal. Tuhan pilih seseorang masuk surga, terus salah pilih, masuk akal enggak? Makanya saya percaya, kalau kita sudah dipilih, ditentukan untuk selamat, kita pasti akan dibawa ke dalam kerajaan. Amin. Cuma yang membedakan kalau kita suka menjadi hakim buat orang lain, ya itu pengaruhnya ke upah. Saya percaya bahwa kerinduan Tuhan nanti kita bukan hanya masuk surga. Karena target utama Tuhan membawa kita bukan ke surga. Panggilan tinggi orang Kristen surga, tapi menjadi mempelai. Semua orang Kristen bisa masuk surga. Orang percaya bisa masuk surga, tapi enggak semua orang percaya bisa
Jadi panggilan tertinggi orang Kristen bukan surga. Tapi mempelai. Surga didapat dengan mengucapkan kata pertobatan ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi menjadi mempelai nggak bisa dilakukan dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia harus melakukan perjalanan hidup yang supaya jadi mempelai. Dan saya percaya ya, Tuhan pasti akan menolong kita untuk menjadi semakin benar. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita pejamkan mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini yang hamba-Mu sudah sampaikan. Terlepas segala kekurangan yang baru saja hamba sampaikan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang belum jelas. Biarlah Roh Kudus yang lebih lagi bekerja dalam hati para jemaat tempat ini untuk memperjelas maksud daripada apa yang baru saja hamba mau bagi. Firman-Mu di dalam hati kami. Biar firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami dan menolong kami, mengingatkan kami untuk kami tetap berusaha menjadi pribadi yang dapat diperkenan Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati hamba. Kami mengucap syukur untuk firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Iya, saya di depan. Khotbahnya kencang, jadi kaget-kaget juga. Ya, Bapak Ibu, kita akan ibadah kembali hari Minggu depan ya. Jadi seperti biasa dan kita mari kalau ada rekan kita yang masih sampai hari ini belum bisa hadir, kita bisa ajak, kita bisa bawa mereka untuk bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Amin. Ya, baiknya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dan nanti buat kita berdoa bersama-sama ya buat Citra, buat suami, biar semakin hari Tuhan pulihkan keadaan, semakin hari Tuhan berkati mereka untuk menjadi saluran berkat. Kalau beberapa waktu yang lalu Citra sempat bilang, aku dirawat berapa lama? 1,5 bulan ya, di rumah sakit. Jadi harus belajar jalan, kakinya mungkin karena otot-ototnya kaku gitu kan, bed rest 1,5 bulan di rumah sakit. Tapi sekarang Tuhan pulihkan sampai saat ini, semua adalah kebaikan Tuhan. Dan kalau boleh, kemarin Citra juga sempat cerita, aduh pokoknya rasa sakitnya itu luar biasa, belum melahirkan sesar, ada operasi lainnya juga ya. Jadinya di rumah sakit itu tiga hal yang harus dilalui. Ada COVID, ada operasi sesar, dan ada operasi satu lagi gitu kan. Jadi kalau bisa dilewati sampai selesai, nah itu semua pertolongan Tuhan. Nanti kita berdoa bersama-sama buat Citra dan suami. Jadi kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian. Semua baik. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini adalah baik. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ingin membawa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Engkau Allah yang memberikan firman pagi hari ini untuk kami menjaga hati, untuk hati kami suci, untuk perbuatan kami kudus, tidak mencela, tidak mengkritik, tidak sombong, atau bahkan menjadi hakim atas sesama kami. Tuhan mau untuk hidup kami kudus yang harus kami lalui, suci dalam hidup kami.
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau sampai detik ini kami ada di tempat ini, kami bisa beribadah bersama dengan Engkau, kami bisa mencari Engkau di tempat ini. Ini adalah suatu anugerah yang besar, sebab Engkau menjadikan kami, menciptakan kami baik adanya. Mari bersama-sama angkat pujian, semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, semua baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Seminggu boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk masa depan yang telah Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk orang-orang yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang melimpah Tuhan, yang terus mengalir. Terima kasih ketika ada di satu titik keadaan kami, mungkin kami kekurangan, tetapi kami masih bisa mengatakan Engkau baik. Di saat di titik keadaan kami tidak memiliki apa-apa, kami tidak bisa melihat ke kanan ke kiri, tetapi kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami masih bisa mengatakan Engkau baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini bersepakat bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, mendoakan Citra dan pasangan suami beserta ketiga anaknya Tuhan. Tuhan yang pulihkan keluarga ini. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ini, menciptakan pasangan yang harmonis, menciptakan pasangan yang diberkati Tuhan, dan memiliki ketiga anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Memiliki anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Jadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau Bapa. Kami percaya keluarga ini akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Allah. Dimanapun mereka berada, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyuarakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka.
karena mereka sudah diberikan kembali kehidupan yang baru. Dan Tuhan, buat kami di tempat ini, Tuhan berkati kami satu persatu dalam usaha kami, dalam kesehatan kami. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kalau saudari Tia sudah selesai dioperasi, dan Tuhan memulihkan keadaannya hari ini. Tuhan memulihkan keadaan hari-hari ke depan menjadi lebih baik untuk saudari kami Tia. Dan buat Ria juga Tuhan yang saat ini akhir-akhir ini kondisinya kurang baik. Juga Tuhan pulihkan. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami yang ada di tempat ini mungkin saat ini kurang baik keadaan. Kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami Tuhan. Oleh bilur kuasa Allah. Kami dimampukan dan dikuatkan di dalam Engkau. Kami berbuat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa mendengar. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa melihat. Tapi Dia mendengar dan melihat, bahkan menjawab doa kita. Pagi hari ini mari percaya, tanamkan iman di hadapan Tuhan. Pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah. Cinta kasih dalam persekutuan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus menyertai engkau, menyertai aku mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah kebaikan Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah pemeliharaan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati.